Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Gilang Pratama dengan NIM 06101282530027. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa remaja masa kini. Alasan saya memilih topik ini karena menurut saya bahasa yang digunakan remaja sekarang sudah banyak berubah dibandingkan dulu. Perubahan ini sangat terasa sejak adanya media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Hampir saat ini kita itu setiap harinya memakai istilah-istilah baru yang dimana orang tua, bahkan guru saja juga itu belum tentu paham apa itu artinya. Selain itu, topik ini berkaitan dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja. Karena kita sendiri yang memakai bahasa gaul, bahasa singkatan, dan juga bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi karena itu menurut saya topik ini itu cukup menarik, karena bahasa bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi juga jati diri kita, identitas kita gitu. Dan juga gaya baru generasi muda. Nah, bahasa selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Saat ini, media sosial menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi cara remaja berbicara dan menulis. Di media sosial, banyak remaja yang menggunakan bahasanya itu yang singkat, supaya komunikasinya itu terasa cepat dan tidak kaku, seperti penggunaan kata sepil, besti, gasken, healing, dan lainnya. Kata-kata seperti ini akhirnya menjadi bahasa sehari-hari gitu. Sebenarnya hal ini itu menunjukkan kreativitas remaja dalam berbahasa. Tapi di sisi lain, penggunaan bahasa santai yang terlalu sering juga bisa membuat remaja kesulitan dalam menggunakan bahasa formal gitu. Misalnya saat remaja ingin mengerjakan tugas atau berbicara dalam situasi resmi, itu akan menyulitkan remaja tersebut. Selain media sosial, bahasa gaul juga merupakan bagian penting dalam kehidupan remaja sekarang. Bahasa gaul juga membantu komunikasi terasa lebih akrab dan menunjukkan rasa kebersamaan dalam kelompok pertemanan gitu. Tapi bahasa gaul ini juga kalau digunakan terlalu berlebihan juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi remaja tersebut. Makanya kita sebagai remaja itu harus bisa memilah mana yang baik dan benar dalam berbicara, supaya tidak terjadi perselisihan antara kita dengan orang yang kita ajak bicara. Makanya kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dianjurkan. Jadi sebenarnya bahasa itu bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi juga untuk menunjukkan siapa diri kita dan kelompok mana yang kita ikuti gitu kan. Selain itu, faktor budaya luar juga mempengaruhi bahasa remaja. Nah, contohnya itu karena globalisasi dan internet, yang dimana menyebabkan banyaknya kosakata asing yang masuk ke dalam percakapan kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya kalimat bentar ya aku meeting dulu, atau bentar ya aku update lagi nanti gitu cek beritanya. Nah itu kan namanya pencampuran antara dua bahasa, antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah penggunaan bahasa campuran ini itu sudah sangat umum terjadi di kalangan kita.
banyak remaja yang menggabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena ini tuh dianggap lebih modern atau keren gitu. Tapi di sisi lain, sebenarnya menggunakan dua bahasa sekaligus itu merupakan hal yang positif karena dapat membantu komunikasi global. Tapi jika digunakan terlalu berlebihan, remaja bisa kurang terbiasa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Begitu. Jadi kita itu sebagai remaja harus bisa bahasa yang kita tuh menyesuaikan antara bahasa formal dan bahasa yang saat kita lagi sama teman gitu kan. Pokoknya kita tuh harus bisa memilah antara bahasa yang baik dengan yang benar dan bahasa gaul atau bahasa yang lagi tren. Jadi jangan ikut-ikutan tren gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.